Nih guys, temen gua Kelvin. Mau banget woi. Sorry bro, ngaret bro. Main apa bro kita? Shoulder ya? Shoulder. Nah kita akan ngikutin latihan si Kelvin nih. Nanti si Kelvin jadi mentor gua hari ini. Kagak lah. Oke bro. Guys, sekarang udah sampai di living room dan latihan shoulder pertama si Kelvin melakukan gerakan overhead press OHP. Kalau di gym kalian ada squat rack atau power rack bisa dipakai, karena emang OHP setahu gue juga gerakan untuk shoulder yang paling bagus untuk ngebangun mass. Oke, dimulai dari pemanasan dulu, baru kita masuk set inti. Ya guys, ini warm up set. Main high reps nya kira-kira 12-15. Overhead press bisa kalian ikutin gerakannya si Kelvin. Jadi bahunya dibuka selebar, tangannya dibuka selebar bahu. Pokoknya buat shoulder kalian panas dulu. Oke, set. Terus ini kita mainnya model gimana, Vin? Metode lu? Oke guys, sekarang kita mainnya pakai metode 5RM. Jadi itu artinya 5 rep max. Jadi dimana kita ngangkat terus sampai bebannya nambah terus, tapi nambahnya dikit aja, 1,25 sampai 2,5 kilo. Jadi kita beban nambah terus, kita angkat terus sampai kita kuat, udah nggak bisa 5 lagi. Jadi sampai kita dapat repetisi maksimalnya tuh cuma 2, cuma 3, formnya udah ngaco, berarti itu udah repetisi maksimal. Kalau misalkan kalian masih kuat angkat sampai 5, berarti kalian bebannya nambahin terus. Kalau kalian repetisi maksimalnya udah cuma 2 sampai 3, berarti beban kalian turunin 10% sampai 20%. Nah, angkat lagi sebanyak 5 kali untuk 3 set ke depan dengan bebannya stay di beban yang kalian sudah turunin tadi. Pokoknya intinya naikin beban sampai kita maksimal di 5 rep max ya. Betul. Ini fungsinya buat apa nih? Jadi kita main volume. Intinya tuh kalau kalian mau gedein otot, sebenarnya mainnya bukan repetisi, tapi kalian harus main volume. Oh gitu ya. Oke bro. Siap, ini adalah set pertama. Kita pakai 5 kilo dulu. Habis itu kita akan naikin bebannya sampai kita buat cuma ngangkat di 5 rep maksimal. Oke. Jadi set kedua kita tambahin 2,5 doang. Pokoknya incar sampai 5 rep max. Jangan lupa setiap gerakan harus eksplosif guys, jadi gerakannya harus eksplosif. Oke. Coba Vin diperagain. Nice one. Pokoknya setiap set tuh kalian ngangkatnya cuma 5 kali guys, sampai bebannya kalian tambah terus sampai akhirnya kalian cuma kuat angkat sampai 5. Ini set kedua, set ketiga. Posisi tangan bisa diperhatikan di situ. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi memang masih ada tenaga yang tersisa, tapi metodenya si Kelvin memang sisain tenaga sampai kalian akhirnya kuat ngangkat cuma sampai 5. Rest time-nya sekitar 1 menit sampai 2 menit. It's okay. Oke, 17,5 each shot.
sekti 20 kilo jadi 60 dengan bar. 1 2 3 4 man. Asu. Last one bro. Nice. Panas ya men? Panas bro. Bener-bener menantang, kalian bisa coba program latihan kayak gini. Seriously. Sekarang kita udah masuk ke 22,5. Ini sih kata si Kelvin kemarin dia terakhir kuat ngangkat 5 cuma sampai di sini. Cuma nanti kita lihat apakah dia bisa ngelebihin personal recordnya dia. Bebannya setelah diturunin kira-kira di 1 plate. Oke guys, jadi tadi 22,5. Karena gue cuma dapet 3, udah gak dapet 5 lagi. Berarti itu udah repetisi maksimal gue. Jadi sekarang gue turunin 10-20%. Jadi gue turun 2,5 kilo, balik lagi ke 20, dan kita jalanin selama 3 set berikutnya dengan 5 repetisi lagi. Oke, berarti 5 reps guys. Oke, kalian bisa lakuin ini selama 3 set terakhir. Ini dia 22,5 kiri, 22,5 kanan, ditambah bar 20 kilo jadi 65 kilo. Ayo, 1 2, ayo come on bro. Ayo bro, come on bro. Enough man. Nice. Ya, ternyata aku cuma dapat di 2 reps. Oke, berarti kita turun bebannya, terus kita angkat sampai 5. Kayak tadi Kevin kasih tahu. Oke guys, kenapa sih pas di latihan shoulder ini gue pilih OHP dulu? Jadi OHP ini adalah gerakan, bisa dibilang gerakan compound yang ketika kita latihan itu pakai lebih dari 1 bagian otot. Jadi gerakan compound itu kalau di shoulder ada OHP, kalau ada di gerakan compound buat main chest itu bench press, flat. Kalau gerakan compound di back itu deadlift, gerakan compound di legs itu squat. Jadi kalau gue pribadi buat latihan-latihan setiap pola, setiap bagian otot itu pasti alat pertama atau gerakan pertama yang gue lakuin atau variasi pertama pasti gerakan compoundnya dulu. Karena kenapa? Karena itulah memakai lebih dari 1 bagian otot. Makanya kalau powerlifter, kalian yang powerlifter itu pasti mereka main gerakan compoundnya dulu biar strength-nya dapet. Kalau otomatis strength kalian naik, otomatis massa kalian tuh pasti naik. Oke guys, jadi kira-kira metodenya Kevin kayak gitu, kurang lebih sama kayak metode gua, cuman pasti ada bedanya. Dan memang benar guys, kalau kalian harus latih compound dulu, jadi ngelatih strength kalian, baru kalian bisa main aksesoris atau latihan tambahan lainnya. Exercise apa bro? Oke guys, sekarang kita akan shoulder dumbbell press. Shoulder dumbbell press. Di Gimana? sini- Metodenya gimana? Di sini kita pakai metode biasa, yaitu set pertama 12, beban dinaikin, repetisinya semakin turun sampai
berjalan 4 sampai 5 set, tapi gue biasanya 4 set aja. Kalau udah di set keempat itu beban kalian harus yang kalian kuat angkat selama 6 sampai 8 kali. Oke, berarti sama kayak biasanya kita main piramid set. Maksudnya adalah bebannya itu naik setiap set ya, sampai beban set terakhir itu kita di repetisi 6 sampai 8. Merah gara-gara overhead press. Oke guys. Come on, man. Come on, man. Nice. Guys, ini set terakhir. Dumbbell press. Si Kelvin, wih gila, sweat, ngangkat sampai beban maksimal 30, ngincar di 6 reps sampai 8 reps. Di sini gue nggak bisa support Kevin karena gue megang kamera dan dia akan berusaha with his own strength 6 sampai 8 reps. Come on, bro. Nice. Go to 8, bro. Nice. All you, bro. Okay, nice. Nice. Kita bakal main lateral, tapi kita pakai variasi cable. Jadi kita agak gantungan gitu. Kenapa kita gantungan begini? Karena biar tensionnya benar-benar di shoulder, benar-benar kita nggak bisa cheating. Oke, kita akan ditunjukin sama Kevin latihan bahu samping dengan cara yang berbeda. Kali ini menggunakan cable. Kalau kalian biasa menggunakan dumbbell, coba latihan ini untuk variasi latihan kalian. Nah, ini juga sebenarnya ada 2 variasi lagi. Bisa dari belakang seperti ini, dan bisa juga dari depan. Tapi karena biasanya kita pakai dumbbell udah sering dari depan, makanya saya suka ganti-ganti. Pakai kabel ini saya selalu pilih dari belakang. Jarang banget saya pakai kabel ambil dari depan, karena kalau pakai dumbbell kita udah sering banget dari depan. It's a good variation, bro. Jadi posisi beban juga menentukan variasi. Dada selalu busuk dan angkat. Usahakan posisi tangan itu sikut selalu di bawah pergelangan. Jadi jangan sikut di atas pergelangan kayak gini. Itu bakal lebih kena ke arm. Usahakan sikut selalu di bawah pergelangan seperti ini. Ya, itu nice tip dari Kevin. Sikut kalian jangan naik-naik pokoknya. Selalu eksplosif, ingat selalu eksplosif, lakuin gerakan apapun, tapi tumnya ditahan. Sekarang kita main pulang lateral. Nah,
tadi kita udah ngelakuin 3 set, sekarang set keempat, yaitu beban 15. Nah, gue usahain squat gue sehingga gue bisa dapat 6-8 reps. Habis itu gue drop set, balik ke set pertama 7,5 kilo, lakuin lagi 8-10 reps. Gitu aja sih guys. Oke, let's go bro. Lanjut. Pokoknya angkatnya sampai ngelebihin dari kepala kalian, setinggi-tingginya deh. Turunnya juga negatifnya ditahan, jangan main dilepas aja. Nice. Failure, terus kita drop bebannya. Dan lakuin lagi sampai kalian failure lagi. Let's go bro. Oke guys, next variation-nya face pull karena kena real belt sama bakal kena. Ini variasi yang gue suka banget di gerakan isolasi ketika main shoulder. Apa aja? Ya, ini sekarang face pull-nya pakai mesin rowing. Soalnya enak, ada tumpuan kakinya, jadi kalian bisa fokus di real delt sekalian atau bahu belakang. Nah, fokus di bahu belakang. Jadi kalian lihat di gerakan si Calvin. Ini variasi lainnya dari face pull untuk bahu belakang juga. Jadi kalian setting barnya di sini, tapi fokusnya di real delts bukan di back. Oke guys, kira-kira kayak gitu yang diperagain. Latihan terakhir kita untuk bahu.